ngapain sih mama kerja terus gitu. Yeah. Terus kalau misalkan abis anterin anak suka nanya, mama abis ini mau kemana gitu, mau kerja, ngapain mama kok kerja terus sih di rumah aja gitu, maksudnya dari anak sih gitu. Jadi aku tanggung jawabnya lebih prepare apa sih yang harus disiapin, apa saja itu aku langsung delegasiin ke suster aku. Kita semua sadar bahwa segala sesuatu itu kan memang harus dikelola, ya. Jadi tidak hanya waktu kayak tadi, tetapi juga relationship. Choose your battle juga sih sebenarnya kalau misalkan kamu lagi ada di masalah gitu. Apakah battle itu perlu emang kamu worth it apa enggak sih worth it untuk emang diladenin? Balik lagi di obrolan 3 zaman. Nah, bulan ini kita udah masuk bulan Maret. Artinya kita masuk ke tema yang baru juga nih. Tema bulan ini adalah pengelolaan atau manajemen. Nah, untuk tema ini kita kedatangan tamu yaitu Karani. Halo. Thank you udah mau diundang ngobrol bareng kita. Thank you juga udah kasih opportunity-nya buat aku share beberapa, misalnya share cerita dan insight di sini. Thank you. Ran, yang kita tahu kan lu udah lama ya di dunia F&B ya, dan sekarang pun juga lagi ngejalanin usaha sendiri. Boleh cerita nggak nih udah berapa lama di dunia F&B, terus sebelumnya ngapain? Oke. Sebelumnya emang saya udah di bidang F&B dari tahun 2015 pertengahan ya. Wow. Jadi awalnya itu saya kerja di Shah Establishment. Jadi Shah Establishment itu kalau misalkan Bapak sama Mbak Fania tahu yang manage Sofia de Gunawarman Hotel, Hotel Monopoly, tadinya juga manage Lucy in the Sky, cuman mereka udah beda PT. Terus ada beberapa project juga. Jadi waktu saya hampir 5 tahun saya di Shah Establishments. Terus abis itu saya sempat juga involve daily di saya punya toko kue juga namanya Anne's Bakehouse. Wow. Jadi saya pernah involve selama 2 tahun di situ. Setelah 2 tahun dari situ saya join Cooks untuk mengembangkan Cooks yang sekarang saya kerja di sini dari tahun 2020 sampai 2020 sampai sekarang. Oh, keren. Selain itu ada aktivitas apa lagi? Kalau misalkan di luar profesional sih, kalau misalkan profesional Cooks, sometimes aku juga masih ada meeting sama toko kue, sama partner aku di toko kue. Cuman ada bisnis kue yang masih berjalan. Iya, masih ada bisnis kue yang masih berjalan. Di luar yang profesional, saya aktif di bidang olahraga sih sebenarnya. Jadi saya ada klub lari. Wow. Terus habis itu saya juga ikut klub berenang. Laut dan darat. Kalau udara, laut, ini. Terus apa lagi? Sama saya juga karena saya involve banget dan sangat aktif di kegiatan olahraga dan di klub olahraga, jadi saya juga ada race yang saya ikutin sih. Gitu. Kalau keluarga gimana? Kalau misalkan keluarga, saya sudah berkeluarga, saya sudah punya 1 anak lelaki, udah umur 4 tahun sekarang. Oke. Jadi kehidupan pribadi, ngurusin keluarga, terus komunitas, berenang, lari, ikut lomba, bisnis kue, dunia restoran, apalagi? Itu banyak ya? Banyak kan, tapi kan banyak ada tim yang bantu juga, jadi saya nggak sendiri. Oh iya betul. Tapi intinya gini, ini yang kita lagi mau bahas nih, pengelolaan, karena menurut kita ini pengelolaan ini satu hal yang penting, crucial. Ya. Karena kita tahu kalau sesuatu yang tidak kita kelola dengan baik itu ya bisa hilang. Setuju. Ya kan. Jadi pengelolaan itu sangat penting. Nah ini yang kita mau sharing, kita mau belajar dari Rani, kira-kira gimana nih mengelola semua kesibukan itu supaya semuanya sinergi lah ya, berjalan secara sinergi, semuanya lancar ya, bukan berarti nggak ada masalah ya, tapi semuanya berjalan dengan lancar. Nah, strateginya apa nih? Kalau misalkan dari saya sendiri sih sebenarnya semua itu kan sebenarnya time management ya.
Jadi kan yang namanya time management dengan maksudnya kesibukan saya sebagai seorang istri, sebagai seorang yang bekerja dan juga sebagai seorang ibu. Jadi emang saya sendiri orangnya sangat amat OCD gitu, dan saya emang suka sesuatu yang sudah terplan dari jauh gitu. Jadi emang I really love planning. I love to do checklist gitu. Jadi biasanya kalau misalkan di iPhone kan ada notes, itu I always do my checklist there gitu. Jadi pasti saya kalau udah di tick off gitu. Jadi kan pertama adalah perencanaan ya gitu. Jadi perencanaan itu juga ada hubungannya dengan prioritas dari list-list yang kita harus kerjain gitu. Dan kita juga harus tahu skala prioritasnya itu dari misalkan dari yang penting sampai tidak terlalu penting, dan mana yang menghabiskan waktu paling banyak dan tidak menghabiskan waktu yang menghabiskan waktu paling dikit gitu. Jadi skala prioritas itu juga harus diatur gitu. Jadi yang ketiga ya sebenarnya ya how we value our time gitu kan, gimana caranya kita bisa mengerjakan kegiatan kita maksudnya dari pagi sampai malam selesai, maksudnya maksimal dan produktif gitu. Ya, jadi yang pertama tadi waktu dikelola ya, how to skala manage prioritas. Ya kan, kemudian tadi ada disebutkan prioritas, perencanaan ya, dan bagaimana kita memvalue-nya ya kan. Nah, kalau selain waktu kira-kira menurut Rani ini apalagi yang harus dikelola? Karena kan pengelolaan itu kan banyak hal ya. Kira-kira selain waktu yang udah harus dikelola, apalagi kira-kira? Selain waktu, itu yang tadi aku bilang adalah pentingnya kegiatan itu misalkan harus dilakukan, misalkan ibaratnya kayak job description-nya, maksudnya job text-nya itu apa gitu. Yang mana duluan yang harus dikerjain gitu. Nah, jadi balik lagi ya ke prioritas berarti kan ini kira-kira yang nomor 1 yang mana, yang nomor 2 mana, nomor 3 mana, nanti dari situ kan akan sangat membantu Rani membuat keputusannya, gue yang mana dulu nih yang harus gue kerjain. Betul. Belum lagi tadi pertimbangan secara lama atau cepetnya, ribet atau mudahnya gitu ya. Terus sejauh ini kira-kira tantangannya apa? Pada saat mengelola nih, kan OCD nih, OCD kan gak gampang menerima ya. Misalkan ada yang, wah ini kok gak sesuai gitu kan. Tantangannya apa nih kira-kira? Kalau misalkan saya pribadi, karena kan yang saya mau lakukan banyak ya dalam satu hari. Maksudnya ada untuk saya diri sendiri gitu, untuk anak saya dan juga untuk di pekerjaan saya gitu kan. Jadi kalau misalkan di saya adalah gimana susah mengatakan tidak ke semua tas gitu, atau kan karena saking banyak yang mau dikerjain, jadinya kadang-kadang capek, jadinya lelah gitu kan, karena mau semuanya bangun pagi harus olahraga gitu, habis olahraga harus sempet ketemu anak, anterin anak, maksudnya siapin anak sekolah, terus abis itu nanti langsung harus ke kantor, abis itu dari kantor selesai pulang ke rumah harus ada waktu lagi untuk anak dan waktu lagi untuk suami. Jadi itu semua kan udah aku bener-bener pepetin semua kan. Jadi karena mungkin kesulitannya adalah lama-lama capek juga ya gitu, katanya pasti kayak capek juga ya pasti tempat tidur, wah capek juga nih udah bangun dari subuh gitu. Berarti itu benar-benar padat ya dari pagi sampai malam tuh. Iya, karena aku biasanya kalau misal karena aku sendiri biasanya olahraga tuh dari pagi tuh dari subuh kan. Karena aku mau pas aku udah pulang ke rumah itu aku masih ada waktu untuk ketemu anak aku dan nganterin anak aku sekolah gitu. Karena anak aku sekolah kebetulan tuh jam 8.15. Jadi biasanya minimal aku harus jam 7.30 tuh udah sampai rumah selesai olahraga gitu. Wow. Itu keren banget sih, bisa mengatur waktu, mengatur aktivitas sepadat itu dalam satu hari, terus tick off semua ya. Iya. Mungkin karena kebanyakan mau juga. Karena menurut aku kalau misalkan aku olahraga itu sebenarnya itu me time-nya aku sih sebenarnya. Jadi kan karena kan sebenarnya itu masuk lagi ke pembagian waktu ya. Karena kan pembagian waktu itu kalau aku pribadi, pembagian waktu aku sebagai ibu rumah tangga, yaitu maksudnya job desk aku sebagai istri dan anak, job desk aku di cook sekarang, dan juga aku juga harus luangkan waktu untuk waktuku sendiri gitu. Jadi kenapa emang aku mengharuskan aku bisa ada waktu untuk olahraga itu sebenarnya itu it's for my me time sebenarnya. Gitu. Supaya nggak burn out juga ya dengan segala aktivitasnya. Nggak stres, Karena kan kalau kita olahraga adrenalin kita kan tinggi ya jadinya. Jadi maksudnya throughout the day I'll make it gitu. Cuman pas udah jam 10 malam
capek, jadi udah 10.30 tuh udah tidur gitu. Pernah nggak dapet udah ini namanya balik lagi ya dengan gaya karakter lo yang tadi dibilang pengen segala sesuatunya tersusun rapi segala macem, pasti pernah dong dapet kayak komplain atau ini mungkin ya nggak tahu nih, makanya kita mau tanya nih, udah try to manage semuanya dengan baik, dengan bijak, terus tiba-tiba masih aja ada mungkin dari keluarga yang mama nih kok kerja mulu, atau pasangan mungkin yang menilainya kebanyakan di sana kurang di sini. Dari kehidupan pribadi nih ada tantangan kadang-kadang pernah ada, dan terus nyikapinnya gimana? Kalau misalkan tantangan seru pasti ada ya, mungkin aku bisa kasih contoh atau juga mungkin dari teman dekat, best friend yang biasanya nongkrong bareng. Kalau sekarang kalau misalkan udah jarang banget sih, sibuk lari, sibuk berenang. Kalau itu ada. Kalau misalkan dari sisi kerjaan sih sebenarnya kan kalau misalkan kita di dunia F&B itu kan sebenarnya kan ada waktu yang lagi emang padat. Misalkan contohnya kita opening restoran, gitu kan. Jadi kan opening restoran itu biasanya di bulan pertama sampai bulan ketiga tuh masa terhektik kita, gitu. Kebetulan Cooks ini kan kita juga baru ganti konsep, jadinya Sear, it's a beef centric restoran. Kita baru buka itu tanggal 15 Februari kemarin. Yang dimana saya sama partner saya Tita dari hari Selasa sampai Minggu itu kita standby di sini. Dan weekend lumayan sangat amat hektik sih sebenarnya, karena kita sekarang buka dari jam 11 sampai jam 10 malam. Jadi kita lumayan standby di sini dari sebelum opening, dari jam 10 pagi sampai selesai dinner time. Itu pas yang first week kita opening. Cuman sampai sekarang aku juga masih standby Sabtu sampai Minggu. Komplainnya sih kalau misalkan suami, mungkin suami lebih mengerti ya, karena kan suami ya udah ngerti emang ini kerjaan, dunianya emang udah begitu ya. Suami bekerja juga, jadi emang harus ada di sini ya, harus ada di sini. Lebih ke anak sih, anakku yang lebih kayak mama ngapain sih, mama kerja terus gitu. Terus kalau misalkan abis anterin anak suka nanya, mama abis ini mau kemana gitu, mau kerja, ngapain mama kok kerja terus sih, di rumah aja gitu. Maksudnya dari anak sih gitu. Cuman kembali lagi, aku juga selalu dari situ solusinya adalah aku selalu make sure kalau aku udah pulang ke rumah itu aku emang spend waktu aku sama anak gitu. Jadi aku udah nggak pegang handphone sama sekali juga gitu. Jadi misalkan emang harus ada kerjaan yang aku lakuin, aku kerjain setelah anak aku tidur gitu. Tidur ayo buruan Umpet-umpetan ya. Atau enggak ya kedua ya, maksudnya cari solusi. Mungkin aku biasanya kalau misalkan weekend harus kerja, aku nitip ke mertua gitu. Jadi dia juga nggak terlalu ingat-ingat mana mama gitu. Berapa tadi usianya? 4 tahun 4 sekarang. tahun. Lagi banyak pertanyaan. Kalau misalkan kayak contohnya kegiatan aku aktif olahraga, karena aku olahraganya subuh, di weekend kan aku olahraga juga subuh. Jadi kalau temen ajak pergi malam, aku udah kayak, aduh bisa pergi cuman jam 9 udah harus pulang ya gitu kayak. Pasti nanti temennya komplain kayak, buset olahraga terus gitu. Tapi ini olahraga tiap hari? Aku olahraga 6 kali seminggu. Karena kebetulan aku kan ada race-nya itu di bulan dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, terus setiap bulan ada satu race gitu. Jadi emang race apa nih? Race, aku ada beberapa sih, aku emang multi sport ya. Jadi sportnya yang race itu ada Spartan, itu jadi lari sama ada halalang rintang. Terus habis itu aku juga ikut, kemarin aku baru ikut aquathlonnya BTN minggu lalu, itu berenang lari. Terus nanti aku juga mau ikut, pingin ikut half marathon juga nanti yang Maybank udah register, tinggal tunggu dapat balot. Terus yang terakhir, race aku terakhir itu September itu High Rocks, itu lebih kayak strength and endurance sih. Keren. Jadi biar ada goalnya. Lo akan ngikutin nggak? Enggak dulu deh kayaknya. Coba dong. Tapi nggak sampai yang kayak yang akuatik atau yang campur-campur gitu, nggak dulu sih. Kalau lari oke lah gitu, I still enjoy running gitu. Tapi kalau misalkan sampai yang dengan rintangan kayaknya ntar dulu. Nggak apa-apa, aku juga baru pas umur 33 baru mulai. Nah, karena ini gimana sih cara kan banyak tuh yang mesti diurusin. Gimana cara Karani menentukan mana yang lebih prioritas, mana yang enggak gitu. Mana yang lebih di bawah lah prioritasnya.
Sebenarnya kan kalau misalkan tanggung jawab, karena kan role aku ada 2 ya sebenarnya ya. Role aku ada 2, harus dibeda-bedakan sih, maksudnya set prioritas, skala prioritasnya gitu. Kalau misalkan aku sebagai ibu dan istri, yang pasti aku prioritaskan adalah anak dulu sih gitu. Jadi maksudnya anak dari tugas keluarga lah, maksudnya dari tugas sekolahnya dia gitu. Misalkan kan kita kan biasanya kalau misalkan dari sekolah anak itu mereka biasanya udah kasih kalender, jadi ada waktu-waktunya akademis, gitu. Iya, jadi aku selalu udah plotting tuh, misalkan tanggal berapa dia ikut field trip ini, tanggal berapa dia ada acara ini yang harus di orang tua prepare tuh apa. Jadi aku selalu prepare ahead sih sebenarnya sih kalau misalkan di rumah ya, role aku sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadi yang berurusan dengan anak udah pasti aku prepare ahead semuanya gitu. Dan aku kebetulan ada suster yang bisa mengasuh anakku pas aku lagi kerja. Jadi aku juga pasti selalu delegasi kerjaan ke dia, yang dimana misalkan aku nggak bisa kerjain gitu. Mungkin kalau misalkan tadi ada hubungan dengan skala prioritas, misalkan gitu, biasanya kan ibu harus menyiapkan sarapan anak. Ya mungkin itu aku set tidak urgent aku yang harus siapin, jadi aku bisa delegasiin itu ke ke suster aku untuk nyiapin barang-barang anak ke sekolah. Jadi aku tanggung jawabnya lebih prepare apa sih yang harus disiapin, apa saja itu aku langsung delegasiin ke suster aku. Itu kalau misalkan aku sebagai ibu rumah tangga ya, gitu. Jadi harus bisa mendelegasikan ke orang lain juga ya. Betul. Untuk beberapa hal. Iya, gitu. iya. Nah, salah satu alasan kenapa Bakat Pimpin pakai tema pengelolaan ini karena kita semua sadar bahwa segala sesuatu itu kan memang harus dikelola, ya. Jadi tidak hanya waktu kayak tadi, tetapi juga relationship, ya makanya kayak tadi relationship sama anak, sama pasangan, sama teman-teman segala macam ya kan. Kemudian juga uang pun, ya kan, segala uang pun juga harus dikelola dengan baik. Kalau enggak ya hilang, nguap gitu kan. Kesehatan, ya tadi lu udah masukin ke daftar aktivitas. Nah, jasmani udah banyak nih kita denger. Tetapi di dalam kesibukan dan peranan lu yang macam-macam ini kan pasti di sini ada pressure, di situ ada pressure. Nah, how you manage your kesehatan jiwa? Karena waktu pandemi nih kita kan banyak banyak dengar istilah mental health gitu kan, dan itu sesuatu yang kita percaya juga harus dikelola. How we manage kesehatan jiwa kita gitu. Apa yang mungkin lu bisa lakukan atau yang udah lu lakukan selama ini nih supaya kesehatan jiwanya terjaga? Karena kan iya kita punya skills, tapi ketika kesehatan ketika jiwa kita nggak sehat kan, bukan jasmani ya? Iya, bukan jasmani, itu akan mempengaruhi our performance, ya kan? Ada orang yang karena kesehatan jiwanya itu sangat sensitif, dikit-dikit marah, sehingga yang kreativitasnya nggak bisa keluar semua. Kreativitas nggak keluar karena dimarahin tamu atau dimarahin teman kerja atau atasan atau apalah gitu. Itu kan sesuatu yang menurut kita itu penting untuk pandai di dalam mengelola kesehatan jiwa. Kalau untuk mental health sendiri, emang kalau saya caranya adalah untuk stress relief saya itu adalah olahraga gitu. Tadi aku udah cerita, maksudnya kegiatan olahraga aku lumayan intens, 6 kali seminggu. Wow, gitu. Kadang-kadang aku olahraga bisa pagi olahraga, sore aku juga olahraga. Yang kedua mungkin aku sharing ya gitu. Jadi maksudnya sharing sama orang yang aku emang paling dekat gitu. Jadi karena kalau misalnya kamu bisa keluarin keluarin perasaan kamu dan sharing itu kayaknya ada bagian dari kamu mengeringankan, lebih lega lah gitu. Yang ketiga adalah juga menurut aku I think choose your battle juga sih sebenarnya. Kalau misalkan kamu lagi ada di masalah gitu, apakah battle itu perlu emang kamu worth it untuk emang diladenin gitu? Karena kadang-kadang kan emang kita kalau misalkan udah aktivitas sudah banyak, kegiatan sudah banyak, terus abis itu ketemu satu masalah yang sebenarnya nggak harus dibesar-besarkan, ya
mendingan nggak usah dibesar-besarkan gitu. Jadi kadang-kadang ya emang ya udahlah gitu. Pick your battle aja. Pick your gitu, battle ya. aja gitu. Yang pertama melakukan apa yang kamu suka, Iya. ya kan, hobi. Itu salah satu tujuan kenapa setiap orang itu punya hobi, ya. Yang kedua ya dikeluarin. Karena secara alami, ini gue bukan dokter tetapi ini yang kita alamin semua. Ketika ada yang bikin enak, kan akan lebih enak ketika udah dikeluarin. Ketika perut kita mules gitu kan, dikeluarin udah lega. Sama unek-unek kekesalan ya dikeluarin dengan bercerita ke orang yang tepat. Jangan ke orang yang salah. Nanti dikomporin atau jadi malah makin ribet. Terus yang ketiga tadi apa tadi ketiga? Yes, it's ya. Ini sangat pesan yang sangat positif nih karena ini sangat dipengaruhi kedewasaan kita. Kayak kadang-kadang kayak tadi dari tempat gue ke sini ada yang nyerobot gitulah. Gitu kan, ada nyerobot terus jadi gue ingetin driver udah kasih aja gitu loh. Jadi itu kan salah satu ya kan, gak usah diladenin gitu kan, it's not worth it. Kita udah banyak masalah nih nambahin hal-hal yang nggak penting. Oke, that's good. Thank you banget, gue yakin banyak yang kita bisa pelajari. Mungkin boleh tutup dengan kesimpulan atau final tips atau apapun soal pengelolaan. Mungkin aku recap aja karena kan kita lumayan panjang yang tadi kita bicarain. Kalau misalkan jadi final tips dari aku sebagai ibu rumah tangga yang bekerja, pertama adalah ini sih, tadi aku lupa mention juga adalah satu adalah kita harus ilangin perasaan bersalah terhadap anak. Karena kan dengan aku kerja gitu, sebenarnya kan kita kan meninggalkan waktu dari Senin sampai Jumat tuh minimal 8 jam sampai 10 jam kita tidak bersama anak kan. Ya di awal-awal pas aku mau kerja dulu, apalagi pas sudah 3 bulan selesai 3 bulan masa setelah selesai lahiran selesai masuk kerja lagi kan rasanya attachment itu kan masih ada banget sama anak. Jadi emang harus bisa menghilangkan rasa tidak enak sih dengan anak gitu. Ya caranya mungkin ya pas kalau misalkan kita lagi break di kantor, kita bisa video call nanya apa kabar anak kita, cek aja. Jadi anak kita juga tahu bahwa emang kita juga masih peduli attention terhadap anak kita gitu. Terus yang kedua ya aku recap lagi aja adalah perencanaan itu sangat amat penting gitu, skala prioritas dan juga adalah time value gitu. Kalau dari aku tentang pengelolaan waktu. Oke. Thank you so much udah mau diajak ngobrol bareng kita. Thank you. So, that's it for this episode. See you on the next one. Bye-bye.